Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, ini berjumpa kembali ya di pembelajaran matematika tentang fungsi kuadrat. Nah, ini part yang ketiga. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Kita akan belajar tentang sifat-sifat kurva fungsi kuadrat. Oke, mohon maaf, mungkin tadi sinyalnya terkendala ya. Nah, ini part yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah sifat-sifat kurva fungsi kuadrat. Oke, seperti biasa, ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat memahami sifat-sifat kurva fungsi kuadrat berdasarkan nilai koefisien A, B, dan C. Ya. Jadi kan kemarin kita sudah menentukan nilai koefisien A, B, dan C. Dan itu ada pengaruhnya, ya. Ada pengaruhnya terhadap sifat-sifat dari kurva atau grafik fungsi kuadrat. Seperti apa, Pak, sifat-sifat kurva fungsi kuadrat itu? Nah, itu sifat-sifat kurva fungsi kuadrat berhubungan dengan bentuknya, ya. Jadi siswa dapat memahami macam-macam bentuk kurva dari fungsi kuadrat. Jadi bentuknya atau posisinya, begitu, ya. Kemudian siswa dapat memahami unsur-unsur dalam kurva fungsi kuadrat. Jadi nanti ada unsur-unsur dalam kurva fungsi kuadrat. Berikutnya, nah ini kita mengulas kembali ya, mengulang kembali materi yang sebelumnya. Fungsi kuadrat memiliki bentuk grafik yang istimewa, yaitu kurva berbentuk parabola. Ya. Jadi bentuk parabola seperti ini ya, kemarin sudah kita pelajari. Ada parabola yang terbuka ke atas dan ada juga parabola yang terbuka ke bawah, gitu ya. Jadi ini fungsi kuadrat cuma ada dua jenis grafiknya, dua jenis kurvanya. Ini yang terbuka ke atas dan ini yang terbuka ke bawah. Kemudian, nah kita ingat bentuk umum fungsi kuadrat. Ya, bentuk umum fungsi kuadrat apa? Bentuk umum, nah, fx sama dengan X kuadrat ax kuadrat sama dengan X BX kuadrat sama C. sama plus BX plus C. fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Bentuk tersebut bisa dituliskan seperti berikut. Nah, fx-nya diganti oleh y, ya. Jadi nilai fx atau ini huruf fx diganti oleh y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Fx-nya sama dengan y, begitu. Oke, nah ini mengulas kembali ya materi yang sebelumnya. Kemudian ada unsur-unsur kurva fungsi kuadrat. Nah, di pertemuan sebelumnya juga kita sudah mempelajari unsur-unsur dari kurva fungsi kuadrat. Bahkan kita sudah belajar menghitung, ya, menghitung nilai dari unsur-unsur kurva fungsi kuadrat. Nah, ini perhatikan ada dua kurva, ya, kurva yang terbuka ke atas dan kurva yang terbuka ke bawah. Oke, Bapak mau absen ya, sambil ditanya ya, sambil absen. Bapak tanya ke Rishad. Halo Rishad. Ada Rishad. Rishad. Oke, suara Bapak jelas nggak ini teh? Bisa kedengaran? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, Bapak tanya ke Nafila. Ada Nafila? Ada, Pak. Oke, Nafila, Bapak tanya. Ini titik yang warna merah. Nah, ini perhatikan di kursornya titik yang warna merah namanya apa, Nafila? Titik puncak atau balik minimum. Betul, titik puncak atau titik balik minimum, ya.
Nah, itu titik puncak atau titik balik minimum. Oke, sip. Berikutnya, Bapak tanya ke Bagus Ferdi. Ada Bagus Ferdi? Ada, Pak. Oke, Bagus Ferdi. Ini titik yang warna pink. Ini yang warna merah muda di sini. Namanya apa ini? Lupa, Pak. Lupa. Oke, nggak apa-apa. Bapak tanya ke Ryan. Halo, Ryan. Koordinat. Nah, apa Ryan ini namanya? Ada Pak, Titik apa? dapat titik potong sumbu X, Oke, betul. Titik potong sumbu X. Ya, betul Ryan. Sip. Ya. Oke. Tadi ada gangguan kembali. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan kembali ya. Internetnya down. Ini yang warna pink namanya titik potong sumbu X. Berikutnya Bapak tanya ke Yasmin. Ada Yasmin? Halo Yasmin. Oke, Yasmin tidak merespon. Berikutnya Bapak tanya ke Alia. Ada Alia? Halo Alia. Tidak ada. Berikutnya Bapak tanya ke Alicia. Ada Alicia? Alicia. Oke, Alicia juga tidak merespon. Bapak tanya ke Jihan. Ada Jihan? Ada, Pak. Siapa itu? Alicia ada. Oke, Alicia. Ini titik yang warna coklat ini apa namanya? Titik potong sumbu Y. Betul, titik potong sumbu Y. Berikutnya, Bapak tanya ke Aura. Halo Aura. Pak. Aura, masih ingat nggak ini garis yang putus-putus warna hijau namanya apa? Aura, masih ingat? Gimana Aura? Yo, kenapa? Apa namanya itu teh? Garis putus-putus yang warna hijau? Oke, lewat dulu ya. Bapak tanya ke Jihan, ada Jihan? Halo Jihan? Tidak ada. Bapak tanya ke Pasya Akbar, ada Pasya Akbar? Ya Pak, Oke, Pasya Akbar. Yo, Pasya Akbar ini garis yang putus-putus warna hijau. simetri bukan Pak? Apa? Sumbu simetri bukan? Betul Pak Pasya Akbar. Sip. Itu namanya sumbu simetri. Ya. Nah ini garis putus-putus yang warna hijau namanya sumbu simetri. Oke. Sekarang kurva yang terbuka ke bawah. Bapak tanya ke Tiara. Ada Tiara? Tiara Dapina ada? Oke, tidak ada. Bapak tanya ke Naifa. Halo Naifa. Tiara ada. Oke, Naifa, ini titik yang warna merah ini namanya apa? Yang itu titik puncak maksimal. Oke, bentuk titik puncak maksimal. Boleh, maksimal atau maksimum ya. Titik puncak atau titik balik maksimum. Berikutnya, Bapak tanya ke Abizar. Ada Abizar? Halo Abizar. Oke, Abizar. Ada, Pak. Oke, Abizar. Ini yang titik warna pink, yang warna merah muda ini namanya apa? Titik potong sumbu X. Oke, betul Abizar. Sip. Titik potong sumbu X. Berikutnya, Bapak tanya ke Zahra. Ada Zahra? Ada, Pak. Oke, Zahra, Bapak tanya, ini titik yang warna coklat ini namanya apa? Titik potong sumbu Y. Oke, betul. Titik potong sumbu Y.
Kemudian terakhir, ini Bapak tanya ke Victor. Ada Victor? Halo Victor. Oke, Victor tidak merespon. Berikutnya Bapak tanya ke Dinar. Ada Dinar? Ada Pak. Oke, Dinar. Ini garis putus-putus yang warna hijau ini namanya apa? Sumbu simetri. Sumbu simetri. Oke, sip. Nah, itu kita mengingat kembali unsur-unsur kurva fungsi kuadrat. Jadi ada berapa unsur-unsur kurva fungsi kuadrat itu? Sok yang lainnya? Ada berapa unsur-unsur kurva fungsi kuadrat? 4. Ada 4. Ya, ada 4. Titik puncak atau titik balik. Nah, titik puncak atau titik balik dibagi 2. Nah, ada 4, betul. Titik puncak atau titik balik itu ada yang maksimum dan ada yang minimum. Oke. Mohon maaf ya, mungkin tadi terkendala. Oke, tadi internetnya down kembali. Nah, ini titik puncak atau titik balik ada 2, maksimum dan minimum. Titik potong sumbu X, lalu titik potong sumbu Y, dan sumbu simetri. Itu adalah unsur-unsur kurva fungsi kuadrat. Oke, berikutnya, nah ini kalian simak aja dulu ya, karena memang 75%-nya materinya teori. Jadi nanti nulis paling Bapak kasih petunjuknya mana yang harus ditulisnya. Ini lebih banyaknya materi ya di sifat-sifat kurva fungsi kuadrat. Oke, sifat-sifat kurva fungsi kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Pertama berdasarkan nilai A. Ya. Nah, kalau berdasarkan nilai A, ada 2 kategori. A-nya lebih dari 0. Lebih dari 0 itu maksudnya positif. Nah, jika A lebih dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Dan jika A-nya kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Begitu. Nah, kemarin juga sudah disinggung ya, sudah dijelaskan. Nah, kurva terbuka ke atas seperti ini. Dan kurva terbuka ke bawah juga ini seperti itu. Ya. Nah, itu kurva terbuka ke atas dan kurva terbuka ke bawah. Nah, ini berdasarkan nilai A. Oke, perhatikan. Ini ada contoh soal. Bentuk kurva dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 5x tambah 3 adalah yang mana? Oke, Bapak tanya ke Rishad. Ada Rishad enggak? Rishad, halo? Oke, Rishad enggak merespon. Akbar, ada Akbar. Akbar, halo Akbar. Oke, Bapak tanya ke Naswa. Halo Naswa. Iya, Pak. Oke, Naswa, berapa nilai A-nya? Dua. Nilai A-nya 2. Lebih. Nah, kalau 2 lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih. Nah, lebih dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0, terbuka ke atas Lebih, Pak. atau ke bawah? Terbuka ke atas. Oke, terbuka ke atas. Berarti jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? A. Oke, betul yang A. Nah, kayak gitu ya menjawabnya. Ini kita mencoba untuk mengidentifikasinya ya. Jadi mengidentifikasi itu menganalisisnya. Berikutnya yang nomor 2. Bentuk kurva dari fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 3x min 2 adalah apa? Bapak tanya ke Azam. Ada Azam? Halo Azam? Oke, Azam, halo? Oke, nggak ada. Berikutnya, Bapak tanya ke Novaltri. Halo Novaltri. Iya, Pak. Oke, Novaltri. Identifikasi dulu atau analisa dulu nilai A-nya berapa? A-nya -1. A-nya -1. Oke. Kalau -1 lebih dari 0 atau kurang dari 0? Kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah? Terbuka ke bawah, yang C. Yang C. Oke, betul. Itu jawabannya ya.
Berikutnya. Nah, ini contoh soal berikutnya. Nah, ini berbeda dengan yang sebelumnya. Ini fungsi kuadratnya seperti ini. 3 dikurangi X kuadrat. Ya. 3 dikurangi X dalam kurung pangkat 2. Jadi harus kita rubah dulu ke bentuk umum. Ya. Harus kita sederhanakan dulu ke bentuk umumnya. Jadi 3 min X pangkat 2. Itu kan artinya 3 min X dikali 3 min X. Nah, gitu. Jadi double gitu ya, 3 min X kali 3 min X. Kemudian kita ingat perkalian yang ini, perkalian ya pelangi atau air mancur yang atas bawah. Nah, ini 3 kali 3, kemudian min X, 3 kali min X kali 3, dan min X kali min X. Oke, bareng-bareng aja ya. 3 kali 3 ini berapa? 9. 9. 3 kali min X. Min Min 3X. Min 3X. Lalu min X dikali 3. Min 3X. Lalu min X kali min X. Positif X kuadrat. Positif kuadrat. Nah, sederhanakan, yang ini min 3X dikurang 3X. Nah, ini min 3X. Min 6. Jadinya min 6X. Oke. Jadi fx sama dengan 9 dikurang 6x ditambah x kuadrat. Oke. Dari sini. Oke, Bapak tanya kembali. Ya. Bapak tanya kembali ke Aufa. Halo Aufa. Aufa, Ya, Pak. ada? Aufa, berapa nilai A-nya? Bentar. Ini yang bawah. 1. Oke, A-nya 1 ya. Ini kan X kuadratnya 1. Kalau 1 lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih. Lebih dari 0. Berarti terbuka ke atas atau ke bawah? Ke atas. Terbuka ke atas. Berarti yang mana jawabannya? D. Oke, betul. Yang D. Ya. Itu contoh soal yang ketiga. Berikutnya, contoh soal yang keempat. Bentuk kurva dari fungsi fx sama dengan negatif dalam kurung x tambah 5 kuadrat. Oke, nah ini negatifnya di luar. Ya. Jadi negatif dalam kurung x tambah 5 pangkat 2. Nah, ini x tambah 5 pangkat 2. Caranya sama seperti yang nomor 3. X tambah 5 pangkat 2. Kita tulisnya 2 kali atau double. Nah, ini X tambah 5, X tambah 5 lagi. Ya. Tanda minnya tetap ditulis di luar ya. Ini tanda minnya. Jadi nanti terakhir dikalikan dengan tanda min. Nah, ini kita kalikan tadi seperti ini. X kali X, X kali 5, lalu 5 kali X, dan 5 kali 5. X dikali X. Positif X pangkat 2. Positif X pangkat 2. Oke, bersama-sama ya dijawabnya. Lalu X dikali 5. 5X. 5x. Lalu 5 kali X lagi. Positif 5x 5X. lagi. 5X. Lalu 5 kali 5. 25. 25. 25. Nah, sederhanakan yang 5X tambah 5X. 10X. 10X. Oke. Jadi X kuadrat tambah 10X tambah 25. Lalu baru kalikan negatif yang di depannya. Nah, negatif kali X kuadrat. Min X kuadrat. Nah, X kuadrat. min X kuadrat. 10X kali negatif. Min 10X. Lalu 25 juga kali negatif. Min 25. Min 25. 5X. 25. Astagfirullah. Nah, jadi kalau ada kondisi seperti ini ya, nah, tanda minnya di luar. Jadi ini terakhir dikalikan minnya. Nah, jadi ini min X kuadrat, min 10X, min 25. Nah, ini sesuai dengan bentuk umumnya. Oke, berikutnya. Bapak tanya ke Noval Putra. Halo Noval Putra. Halo, Pak. Oke, Noval Putra. Berapa nilai A-nya? Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1 lebih dari 0 atau kurang dari 0? Kurang dari 0.
Nah, A-nya kurang dari 0. Terbuka ke atas atau ke bawah? Ke bawah, berarti C. Oke, betul. Jawabannya yang C. Sip. Nah, itu untuk sifat-sifat atau bentuk-bentuk kurva fungsi kuadrat berdasarkan nilai A. Ini kita baru mengidentifikasinya berdasarkan nilai A-nya. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum dilanjut? Tidak ada, Masih Pak. di Tidak ada, Pak. Oke. Ini mah ya tadi sama Bapak jangan dulu dicatat, disimak aja dulu ya. Ini karena sifatnya teori gitu. Paling nanti kalian mencatatnya kalau Bapak bagian PDF-nya aja ya. Silakan kalau ada yang mau dicatat. Nah, jadi Bapak maju aja ke konsep berikutnya, ke materi berikutnya. Sekarang berdasarkan nilai B. Nah, kalau berdasarkan nilai B, kita tidak hanya lihat dari nilai B-nya saja, kita harus melihat juga dari nilai A. Jadi ini sepaket, berdasarkan nilai A dan berdasarkan nilai B. Nah, yang pertama, A-nya lebih dari 0 dan B-nya lebih dari 0. Jadi A dan B sama-sama lebih dari 0. Atau A dan B sama-sama positif ya. Kalau lebih dari 0 itu positif. Maka titik puncak kurva berada di sebelah kiri sumbu Y. Jadi kalau berdasarkan nilai B, itu kaitannya dengan titik puncak kurva. Kalau tadi berdasarkan nilai A, itu hanya bentuk parabolanya, apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau berdasarkan nilai B, ini kaitannya atau korelasinya dengan titik puncak kurva. Nah, titik puncak kurva berada di sebelah kiri sumbu Y. Kalau diilustrasikan seperti ini, ya. Nah, ini kan koordinat kartesiusnya, sumbu Y, sumbu X. Nah, ini kurvanya. Pak, ini kenapa terbuka ke atas? Nah, terbuka ke atas karena ini nilai A-nya lebih dari 0. Ya, jadinya terbuka ke atas. Dan ini B-nya lebih dari 0. Jadi titik puncak kurvanya ada di sebelah kiri. Nah, ini titik yang warna pink adalah titik puncak kurva atau titik baliknya. Itu ada di sebelah kiri sumbu Y. Yang kedua, nah, A-nya kurang dari 0 dan B-nya juga kurang dari 0. Nah, jadi A dan B itu sama-sama kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 itu negatif. Ya, jadi nilai A dan nilai B-nya sama-sama negatif. Maka titik puncak kurva berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, ini ada di sebelah kiri sumbu Y. Ilustrasinya seperti ini. Nah, ini titik puncaknya. Ya, ini kurvanya terbuka ke bawah. Nah, kenapa terbuka ke bawah? Karena ini nilai A-nya kurang dari 0. Ya, tadi A kurang dari 0 itu terbuka ke bawah. Dan B-nya juga kurang dari 0. Nah, ini tetap di kiri. Jadi kalau nilai A dan B-nya sama-sama positif atau sama-sama negatif, intinya titik puncak kurvanya ada di sebelah kiri. Yang ketiga, A lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Nah, jadi ini berlawanan atau berkebalikan. A-nya lebih dari 0, tetapi B-nya kurang dari 0. Nah, kalau berlawanan nilai A dan nilai B-nya, maka titik puncak kurva berada di sebelah kanan sumbu Y. Ya, kalau tadi di sebelah kiri, sekarang berada di sebelah kanan. Oke, ilustrasi gambarnya seperti ini. Nah, dan ini adalah titik puncaknya. Nah, ini titik yang warna pink-nya ini. Ini terbuka ke atas. Nah, kenapa terbuka ke atas? Karena ini A-nya lebih dari 0. Ya, terbuka ke atas. Dan B-nya berlawanan dengan A. Nah, kalau B-nya kurang dari 0, maka ini titik puncaknya ada di sebelah kanan. Yang keempat, A kurang dari 0 dan B lebih dari 0. Ini pun sama-sama berlawanan. Ya, A-nya kurang dari 0, tetapi B-nya lebih dari 0. Dan itu titik puncak kurvanya juga di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, ini titik puncaknya kan, ada di sebelah kanan dari garis Y atau dari sumbu Y. Dan ini kenapa terbuka ke bawah? Terbuka ke bawah karena A-nya kurang dari 0. Oke, sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Tunggu Pak, mau Tidak ada, dicatat Pak. dulu. So, si mau loading dulu, mencerna dulu. Nah, cara menghafalkannya begini ya, anak-anak.
Kalau A dan B-nya tandanya sama itu maksudnya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Ini kan A lebih dari 0 atau B lebih dari 0. Artinya A dan B-nya sama-sama positif. Atau yang kedua, A-nya kurang dari 0 dan B-nya juga kurang dari 0. Artinya sama-sama negatif. Maka titik puncaknya ada di sebelah kiri. Kalau nilai A dan B-nya berlawanan, ya, jadi A-nya positif, B-nya negatif, atau sebaliknya, A-nya negatif, B-nya positif. Nah, kalau A dan B-nya berlawanan, maka titik puncaknya di sebelah kanan sumbu Y. Begitu. Nah, barangkali ada yang masih belum paham, silakan tanyakan. Oke, berikutnya. Nah, sekarang B-nya sama dengan 0. Nah, kalau A mah tidak ada yang sama dengan 0 ya, anak-anak. Kalau A-nya sama dengan 0 itu bukan fungsi kuadrat. Gitu. Jadi kalau nilai A mah cuma ada 2, lebih dari 0 dan kurang dari 0. Tapi kalau nilai B itu boleh sama dengan 0. Kalau B-nya sama dengan 0, maka titik puncak kurvanya berada tepat di sumbu Y. Jadi berada tepat di sumbu Y. Bagaimana berada tepat di sumbu Y? Nah, ini juga sama. B sama dengan 0. Titik puncak kurvanya berada tepat di sumbu Y. Kalau ini A lebih dari 0, berarti terbuka ke atas. Ini titik puncaknya. Ya. Nah, ini titik puncaknya. Tepat berada di sumbu Y. Dan ini juga B sama dengan 0. Tepat berada di sumbu Y. Kalau ini terbuka ke bawah, karena A-nya kurang dari 0. Kalau ini A-nya terbuka, kalau ini A-nya lebih dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Nah, itu bentuknya seperti itu. Nah, ada 6 yang ya harus dihafalkan ya, 6 konsep. Kalau B-nya sama dengan 0, ya berarti titik puncaknya ini pas di sumbu Y. Oke, barangkali ada pertanyaan. Tidak ada, Pak. Yang lainnya bagaimana? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Tidak ada, Pak. Nah, jadi gini, ya di kesimpulannya begini. Kalau A dan B-nya berbeda tanda, misalkan A-nya positif, B-nya negatif, atau A-nya negatif, B-nya positif, maka titik puncaknya ada di sebelah kanan. Kalau A dan B-nya tandanya sama, maka ada di sebelah kiri. Nanti yang membedakan terbuka ke atas dan terbuka ke bawah itu dari nilai A-nya. Kalau B-nya sama dengan 0, itu berarti tepat di sumbu Y. Oke, kita latihan lagi. Ya, contoh soal. Bentuk kurva dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 5x tambah 3. Oke, berikutnya. Oke, ini contoh soalnya. Kita identifikasi, ya. Oke, nah ini Bapak mau tanya ke, ya di absen lagi. Firly Yuda, ada Firly Yuda nggak? Firly Yuda, halo. Oke, Firly Yuda tidak ada. Berikutnya Bapak tanya ke Gerald. Ada Gerald? Halo Gerald. Oke, Gerald tidak merespon. Berikutnya Bapak tanya ke Padlu. Ada Padlu? Ada, Pak. Oke, Padlu, Bapak mau tanya. Nilai A-nya berapa? 2. Nilai A-nya 2. Oke. Kalau 2 lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0 terbuka ke atas atau terbuka ke bawah?
Terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Oke. Berikutnya nilai B-nya. Berapa nilai B-nya? -5. -5. Oke. Ini bentar. B-nya -5. Nah, sekarang perhatikan. Kalau B-nya -5 lebih dari 0 atau kurang dari 0? Kurang dari 0. Nah, di sini kita peroleh A-nya lebih dari 0 dan B-nya kurang dari 0. Berarti titik puncak kurvanya di kanan atau di kiri? Di kanan. Di kanan. Titik puncak kurva berada di sebelah kanan sumbu Y. Jadi yang mana jawabannya? Yang A. Yang A. Oke, betul ya. Jadi jawabannya yang A. Ini terbuka ke atas dan titik puncaknya ada di sebelah kanan sumbu Y. Gitu. Oke, berikutnya yang nomor 2. Nah, itu soalnya ya. Nomor 2, Bapak tanya ke siapa tadi yang belum? Safa, ada Safa? Ada, Pak. Oke, Safa. Dari soal nomor 2, berapa nilai A-nya? -1. -1. Kalau -1 lebih dari 0 atau kurang dari 0? Kurang dari 0. Kurang dari 0. Oke, terbuka ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Terbuka ke bawah. Oke, itu dari nilai A-nya. Sekarang dari nilai B-nya. Masih Safa. B-nya berapa? 3. B-nya 3. Kalau 3 lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Lebih dari 0. Nah, ini. Kita peroleh A-nya kurang dari 0 dan B-nya juga, dan tetapi B-nya lebih dari 0 ya. Ini berlawanan. Jadi titik puncaknya di kanan atau di kiri, Safa? Di kanan. Ya, betul. Berada di kanan ya. Karena berlawanan kan A dan B-nya. Yang A-nya kurang dari 0, tetapi yang B-nya lebih dari 0. Ini kalau berlawanan, maka titik puncak kurvanya di sebelah kanan sumbu Y. Jadi yang mana jawabannya, Safa? C. Yang C, oke. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu dari yang lainnya? Tidak, Tidak ada, Pak. Pak. Tidak ada, Pak. Boleh sambil dipahami dulu. Oke, berikutnya yang nomor 3. Bentuk kurva dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 4. Oke, Bapak tanya ke Rishad ada tuh Rishad deh. Rishad sama Akbar. Ada, Pak. Rishad, nilai A-nya berapa Rishad? Yang nomor 3. 3. 3. Oke, kalau 3 lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Oke, ini titik puncaknya ya. 3-nya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Kemudian yang nilai B-nya berapa Rishad? 0. B-nya sama dengan 0. Nah, kalau B-nya sama dengan 0, bagaimana titik puncaknya? Letaknya di mana? Aduh, Pak. Saya telat tadi masuk jauhnya, Pak. Nah, yang lainnya, sok ada bisa jawab. Sinyal, Pak. Sinyal. Tepat di sumbu Y. Tengah-tengah sumbu Y. Tepat di sumbu Y.
Nah, titik puncak kurva berada tepat di sumbu Y. Jadi yang mana jawabannya? Yang C. B. C. Yang B. Yang C. Kan terbuka ke atas. Jadi yang C. Nah, itu jawabannya ya. Oke, kayak gitu. Berikutnya, yang nomor 4. Nomor 4, tadi yang belum. Nomor 4 itu bahasa tadi Tiara udah. Victor ada Victor? Victor nggak ada. Jihan ada Jihan. Jihan. Gerald ada Gerald. Gerald nggak ada. Yasmin, halo Yasmin. Ada Yasmin. Azam, halo Azam. Siapa itu tadi? Yasmin bukan? Halo Yasmin. Nah, tapi Yasmin nih nggak ada. Alia, ada Alia. Ada, Pak. Oke, Alia, tentukan nilai A-nya. A-nya 1. Bukan. Coba cek lagi. Oh, iya. A-nya -2. Oke, betul Alia. A-nya sama dengan -2. -2 lebih dari 0 atau kurang dari 0? Kurang. Kurang dari 0. Oke, berarti kalau A-nya kurang dari 0, kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Nah, kurvanya terbuka ke bawah. Berikutnya, masih Alia, B-nya berapa? -7. B-nya sama dengan -7. Nah, jadi titik puncak kurvanya, oh ya, B-nya -7. -7 kurang dari 0 atau lebih dari 0? Kurang dari 0. Nah, di sini kita peroleh A kurang dari 0 dan B-nya juga sama-sama kurang dari 0. Jadi titik puncaknya di kanan atau di kiri? Di kanan. Bukan. Di kiri. Ya. Nah, di kiri karena kan A dan B-nya sama. Maksudnya sama itu sama-sama kurang dari 0 ya. A-nya kurang dari 0, Iya, B-nya juga sama kurang dari 0. Jadi titik puncaknya ada di kiri. Jadi jawabannya yang mana Alia? Yang B. Yang D. B. Oh, yang B. Oke, maaf ya. B dan D mirip-mirip. Sip. Nah, itu jawabannya. Yang A. Yang A kan terbuka ke bawah. Oh iya, Bapak lupa. Nah, nggak apa-apa lah. Oke, sip. Yang A ini kan terbuka ke bawah. Ya, terbuka ke bawah. Iya. Puncaknya di sebelah kiri. Oke. Itu memang. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nah, itu anak-anak berdasarkan nilai B, juga nilai A. Oke, ada pertanyaan. Belum ada. Belum ada. Insya Allah paham ya? Iya, Insya Pak. Allah. Oke, nah sekarang berdasarkan nilai C. Kalau berdasarkan nilai C, nah ini ya. Oke. Sebentar nih, maaf ada gangguan. Berdasarkan nilai C, nah kalau C-nya lebih dari 0, ini titik potong dengan sumbu Y berada di atas sumbu X. Coba bayangkan dulu oleh kalian. Titik potong dengan sumbu Y berada di atas sumbu X. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ada dua kemungkinan kan? Ada yang terbuka ke atas dan ada yang terbuka ke bawah. Pak, yang mana titik potong sumbu Y? Nah, yang ini. Ini sama tadi, masih titik atau noktah yang berwarna pink ya, merah muda. Ini titik potong sumbu Y. Itu terletak di atas sumbu X. Ini kan sumbu X.
Nah, ini ada di atas. Karena kan positif. Ya, C-nya lebih dari 0 itu positif. Kalau positif berarti di atas sumbu X. Kalau yang terbuka ke bawah juga sama seperti ini. Di titik potong sumbu Y-nya. Ya, titik potong sumbu Y-nya berada di atas sumbu X. Kemudian kalau C-nya kurang dari 0. C-nya kurang dari 0, maka titik potong dengan sumbu Y berada di bawah sumbu X. Nah, kenapa di bawah? Ini kan C kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berarti negatif. Ya. Nah, ini gambarnya. Yang terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Dan ini adalah titik potongnya. Ini yang warna pink ini. Titik potong sumbu Y. Ada di bawah sumbu X. Begitupun yang satu lagi juga ada di bawah. Karena negatif ya. Kan ini kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berarti negatif. Jadi ada di bawah sumbu X. Yang ketiga, kalau C-nya sama dengan 0. Nah, kalau C-nya sama dengan 0, maka titik potong dengan sumbu Y berada di pusat koordinat. Pusat koordinat itu adalah titik pangkal, 0,0. Nah, seperti ini gambarnya. Ini ada di pusat koordinat. Ini yang warna pink ini. Ya. Ada di tengah-tengahnya, di pusatnya. Begitupun ini juga sama, ada di tengah-tengahnya ya, warna pink. Ini di pusat koordinat. Seperti itu. Oke. Nah, itu kalau berdasarkan nilai C. Ada pertanyaan? Belum ada. Tidak. Tidak ada. Ada. Oke. Nah, ini sementara ini ya. C-nya lebih dari 0, di atas sumbu X. C-nya kurang dari 0, di bawah sumbu X. Kalau C sama dengan 0, itu ada di pusat koordinat. Jadi di tengah-tengahnya ya, di titik pangkal. Oke, latihan soal kembali. Ya, contoh soal bersama. Bentuk kurva dari fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 9x tambah 8 adalah. Nah, kita identifikasi ya. Oke. Bapak ayo bareng-bareng aja tuh. Nilai A-nya berapa? A-nya Satu. 1. 1. Kalau A-nya 1, itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih. Lebih dari. Nah, lebih dari 0. Terbuka ke atas atau ke bawah? Atas. Oke. Atas. Sip. Nah, ini A sama dengan 1 dan 1 lebih dari 0. Jadinya terbuka ke atas ya, kurva terbuka ke atas. Kemudian nilai B-nya berapa? 9. 9. 9 lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Oke, tadi B-nya lebih dari 0 dan A-nya juga sama-sama lebih dari 0. Jadi bagaimana titik puncaknya? Di kanan atau di kiri? Di kiri. Di kiri. Di kiri ya, titik puncaknya ada di kiri sumbu Y begitu. Kan ini A dan B-nya sama-sama lebih dari 0 ya. Nah, jadi A dan B-nya sama-sama positif. Jadi kalau sama-sama positif, titik puncaknya ada di kiri sumbu Y. Sekarang nilai C-nya. C-nya berapa? 8. 8. C-nya 8. 8 lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Lebih. Lebih dari 0. Jadi titik potong sumbu Y-nya di atas atau di bawah? Di atas. Sumbu X ya. Nah, ini C-nya sama dengan 8 dan 8 juga lebih dari 0. Jadi titik potong sumbu Y-nya di atas sumbu X. Jadi yang mana jawabannya? Yang C. Ya. C. Oke. Ini yang C ya. Sip. Nah, ini kurvanya terbuka ke atas. Kemudian titik puncaknya ada di sebelah kiri sumbu Y. Lalu titik potong sumbu Y-nya ini yang warna hijau ada di atas sumbu X. Begitu. Oke, berikutnya contoh yang kedua.
Oke, titik potong sumbu Y-nya. Oke, yang nomor 2. Oke, A-nya berapa? Min 2. Min 2. Lebih dari 0 atau kurang dari 0? Kurang dari Kurang 0. dari 0. Kurang dari 0. Berarti kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Bawah. Oke, kurvanya terbuka ke bawah. B-nya berapa? 6. Positif 6. B-nya 6. Oke, 6 lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Lebih dari 0. Oke, B-nya lebih dari 0. Dan A-nya juga kurang dari 0. Oh ya, terbalik ya. A-nya kurang dari 0, tetapi B-nya lebih dari 0. Nah, jadi titik puncaknya di kiri atau di kanan? Di kanan. Kanan. Oke, di kanan sumbu Y. C-nya berapa? Negatif 3. Negatif 3. Oke, jadi titik potongnya di atas atau di bawah? Di bawah. Di bawah. Di bawah sumbu X. Jadi yang mana jawabannya? C. Yang C. Oke, ini terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah berarti antara A dan C. Titik kurvanya di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan ya berarti yang C. Gitu. Dan di bawah sumbu X. Ya, ini di bawah sumbu X. Jadi yang C. Oke. Berikutnya. Nah, ini memang teori ya. Oke. Berikutnya, bentuk kurva dari fungsi ini. Nah, silakan oleh Bapak tinggalkan dibahas bersama-sama. Barangkali ada yang tahu jawabannya A, B, C, atau D. Bukan, Pak. Apa? Yang D bukan Kak. Yang C. B. D. D. Yang D. B. A, B, C, atau D? Yang? D. Yang D. Iya. Oke, yang D. Coba. Nah, kita buktikan. A-nya kurang dari 0 ya, min 1. Jadi itu Oh iya. terbuka. Oh, iya yang Nah, terbuka ke bawah berarti antara B dan D. Kayak gitu aja. Mengeliminasi jawabannya ya, antara B dan D. Kemudian B-nya juga min. Nah, kurang dari 0. Jadi sama-sama kurang dari 0 A dan B-nya. Berarti titik puncak kurvanya di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri berarti yang D. Gitu, udah ketebak. Ya. C-nya sama dengan 0. Jadi C-nya sama dengan 0 itu tepat berada di sumbu tepat berada di titik pusat koordinat. Jadi yang D, ya, itu jawabannya. Nah, itu mengenal sifat-sifat dari kurva fungsi kuadrat. Oke, sekian dan terima kasih ya. Itu materi untuk hari ini. Nanti materi minggu depan, insya Allah nilai diskriminan fungsi kuadrat, begitu ya. Oke, anak-anak untuk